Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Untuk pembelajaran jarak jauh pagi hari ini, kalian melihat PowerPoint dan video pembelajaran materi bab 3 tentang ketergantungan antara ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan pokok bahasan atau submateri tentang pasar bebas. Sedangkan minggu kemarin kita sudah membahas materi tentang pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Baik anak sekalian, kita akan lanjutkan ke materi berikutnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini kita berada pada era globalisasi, di mana salah satu ciri globalisasi adalah berkembangnya pasar bebas. Apakah yang dimaksud dengan pasar bebas? Pasar bebas merupakan perdagangan antar negara yang tidak melibatkan campur tangan pemerintah dalam beberapa peraturan perdagangan tertentu. Tentunya di sini akan terjadi dampak positif dan dampak negatif dari perdagangan bebas. Silahkan kalian nanti untuk mempelajarinya tentang dampak positif dan dampak negatifnya. Kemudian, organisasi ekonomi dalam perdagangan bebas. Pasar bebas membutuhkan sarana organisasi agar proses perdagangan berjalan dengan baik. Jenis-jenis organisasi ekonomi dalam perdagangan bebas diantaranya adalah sebagai berikut. Kita bahas dulu, pertama adalah tentang pasar bebas, di mana kebijakan di sini adalah untuk pertama, perdagangan bebas umumnya mempromosikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, perdagangan bebas. Dalam perdagangan bebas, perdagangan barang tanpa pajak termasuk tarif atau hambatan perdagangan lainnya. Kemudian perdagangan jasa tanpa pajak atau hambatan perdagangan lainnya. Kemudian akses ke pasar yang tidak teratur, kemudian akses informasi pasar yang tidak teratur. Kemudian banyak organisasi dalam kaitannya dengan perdagangan atau pasar bebas. Adapun beberapa macam organisasi ekonomi dalam rangka perdagangan bebas adalah sebagai berikut. Ini adalah jenis-jenis organisasi ekonomi dalam perdagangan bebas. Yang pertama adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN atau disebut dengan MEA. MEA merupakan pasar bebas di kawasan Asia Tenggara sesuai dengan namanya. Negara-negara yang tergabung di MEA adalah negara-negara ASEAN. Dalam MEA, seluruh negara anggota diperbolehkan menjual barang dan jasa ke seluruh anggota tanpa tarif. Selain barang-barang, jasa juga termasuk dalam kategori yang dijual di MEA. Contohnya, dokter, akuntan, pengacara, bahkan guru. MEA memungkinkan negara-negaranya untuk membentuk pasar tunggal, sehingga kompetisi meningkat di antara anggota MEA. MEA dibentuk pada tahun 2015. Untuk Indonesia, MEA adalah peluang dan tantangan. MEA dianggap sebagai peluang karena dengan adanya MEA, kesempatan bagi produsen dalam negeri untuk memperluas jangkauan pasar semakin besar. Kemudian di sisi lain, MEA juga merupakan tantangan karena barang-barang Indonesia masih banyak yang belum mampu bersaing di luar negeri. MEA akan berhasil jika pemerintah, produsen, dan konsumen dalam negeri bekerja sama membangun produk-produk dalam negeri, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah atau disingkat UMKM. Baik sekalian, kita lanjutkan. Yang kedua adalah ASEAN Free Trade Area atau disingkat AFTA. AFTA adalah kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk kawasan perdagangan bebas guna meningkatkan daya saing ekonomi di kawasan regional ASEAN. Dengan adanya AFTA, ASEAN berharap dapat menjadi basis produksi dunia dengan menciptakan pasar regional untuk 500 juta penduduk ASEAN. AFTA dibentuk pada tahun 1992 di Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ASEAN keempat di Singapura. Apa tujuan AFTA ini? Pertama adalah menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif, sehingga ASEAN memiliki daya saing tinggi di tingkat global. Kemudian meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN,
Dan ketiga, meningkatkan ketertarikan investasi dari negara dalam bentuk foreign direct investment. Baik anak sekalian, kita lanjutkan lagi ke berikutnya. Yang ketiganya yaitu Asia Pacific Economic Cooperation, IPEC. IPEC adalah sebuah organisasi internasional yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan serta kerjasama di antara negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Saat ini IPEC memiliki 21 anggota dari negara-negara yang terletak di Asia dan Pasifik dan berkantor pusat di Singapura. IPEC memiliki beberapa manfaat untuk Indonesia, antara lain untuk meningkatkan hubungan dengan negara-negara IPEC dan sarana peningkatan investasi. Baik sekalian, akan kita lanjutkan lagi ke yang keempat, yaitu Organisasi Ekonomi Uni Eropa atau sering dengan Masyarakat Ekonomi Eropa atau MEE. Uni Eropa adalah organisasi antar pemerintah dengan anggota 28 negara Eropa. Uni Eropa bukan sebuah negara federal atau organisasi internasional dalam pengertian tradisional, tetapi sebuah badan organisasi di antara keduanya. Hal ini berarti masing-masing negara tetap berdaulat, tetapi mereka menggabungkan kedaulatan untuk mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Kemudian manfaat terbesar yang didapat dari anggota dengan dibentuknya Uni Eropa adalah menghilangkan hambatan keluar masuk barang dari negara anggota sehingga meningkatkan perekonomian di antara anggotanya. Kemudian yang menjadi pertanyaan, mungkin kalian tahu kenapa Inggris memutuskan untuk keluar dari keanggotaan Uni Eropa. Nah, hal ini diputuskan setelah diadakan voting dengan masyarakat Inggris Raya sebagai respondennya. Hasil voting menyatakan 50% responden menginginkan Inggris keluar dari Uni Eropa. Jadi demikian kalian ya, bahwa Inggris keluar karena persetujuan dari responden atau masyarakatnya. Baik, sekalian kita lanjutkan ke yang terakhir, yaitu Organisasi Ekonomi World Trade Organization atau WTO. WTO sebagai organisasi perdagangan dunia merupakan satu-satunya badan internasional yang mengatur masalah perdagangan antar negara. Organisasi ini dibentuk tanggal 1 Januari 1995 untuk menggantikan GATS, General Agreement of Traffic and Trade. WTO terbentuk setelah dilakukannya perundingan putaran Uruguay atau Uruguay Round 1986 sampai 1994. Putaran tersebut mencakup semua bidang perdagangan. Dan pada akhirnya persetujuan dalam perdagangan di Uruguay meliputi barang, jasa, kemudian kepemilikan intelektual, dan penyelesaian sengketa. Kemudian mengenai anggota WTO saat ini lebih dari 150 negara dengan 117 negara berkembang. Baik sekalian, itu adalah materi dari Bapak yang terakhir, dan di sini ada soal-soal tugas untuk dikerjakan. Pertama, sebutkan manfaat bagi Indonesia dengan adanya pasar bebas. Kedua, jelaskan peluang dan tantangan untuk Indonesia setelah menjadi anggota MEA. Ketiga, sebutkan manfaat apa yang didapat Indonesia setelah menjadi anggota IPEC. Keempat, mengapa Inggris keluar dari Uni Eropa? Untuk menjawabnya, lihat video pembelajaran yang tadi Bapak sampaikan. Kelima, kemudian perundingan Uruguay merupakan awal terbentuknya WTO dan berupa apa saja hasil perundingan tersebut. Demikian anak sekalian, itu adalah sesuatu yang harus kalian kerjakan. Selamat mengerjakan, semoga kalian semangat belajarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.